Ada orang lain yang berkata, saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja 1, kursi 4, yaitu meja makan, lantas 1 seat, lantas 1 tempat tidur. Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhain. Kalau dia sudah mempunyai gubuk saja dengan 1 tikar, dengan 1 periuk, dia kawin. Marhain dengan 1 tikar, 1 gubuk, kawin. Sang clerk dengan 1 meja, 4 kursi, 1 seat, 1 tempat tidur, kawin. Sang Doro yang mempunyai rumah gedung, elektrische cookplate tempat tidur, uang bertimbun-timbun, kawin. Belum tentu mana yang lebih glücklich, belum tentu mana yang lebih bahagia. Sang Doro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai 1 tikar dan 1 periuk, saudara-saudara. Tekad hatinya yang perlu. Tekad hatinya Samiun kawin dengan 1 tikar dan 1 periuk. Dan hati sang Doro yang baru berani kawin kalau sudah mempunyai Gero Silver 1 kaset plus Kinderit set buat 3 tahun lamanya. Saudara-saudara, soalnya adalah demikian. Kita ini berani merdeka atau tidak? Inilah saudara-saudara sekalian, Paduka Tuan Ketua yang mulia. Ukuran saya yang terlebih dahulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian Paduka Tuan Sutarjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka. Beliau mengatakan kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 million ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence 1. Saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia 1 persatu. Di dalam Soviet Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet Rusia 1 persatu. Saudara-saudara, sebagai juga saya, salah seorang pembicara berkata, kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak disentri, banyak penyakit hongerudem, banyak ini, banyak itu. Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka. Saya berkata, kalau ini pun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita. Walaupun misalnya tidak dengan kinin, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international rates
hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita. Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet. Tidak. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh. Ini sudah cukup untuk international reach. Cukup, saudara-saudara, asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahnya, sudahlah ia merdeka. Janganlah kita gentar, Zwarziktik, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Sekali lagi saya berkata, mau merdeka apa tidak? Mau merdeka apa tidak? Saudara-saudara, sesudah saya bicarakan tentang hal merdeka, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki. Paduka Tuan minta dasar, minta filosofis grundles, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak di antara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu Weltanschauung. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialiste Weltanschauung. Filsafat nasional sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu marxistische historis materialistis Weltanschauung. Nippon mendirikan negara Dainippon di atas satu Weltanschauung, yaitu yang dinamakan Tenno Kodo Seishin. Di atas Tenno Kodo Seishin inilah negara Dainippon didirikan. Saudi Arabia, Ibnu Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Sebelum Indonesia merdeka datang, idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung. Bekerja mati-matian untuk merealitetkan Weltanschauung mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abi Kusno bila beliau berkata bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja menurut keadaan. Tidak. Sebab misalnya walaupun menurut perkataan John Reed, Soviet Rusia didirikan di dalam 10 hari oleh Lenin CS, John Reed di dalam kitabnya 10 Days That Shook the World, 10 hari yang menggoncangkan dunia. Walaupun Lenin mendirikan Soviet Rusia di dalam 10 hari, tetapi Weltanschauung-nya telah tersedia berpuluh-puluh tahun. Terlebih dulu telah tersedia Weltanschauung-nya, dan di dalam 10 hari itu
hanya sekedar direbut kekuasaan dan ditempatkan negara baru itu di atas Weltanschauung yang sudah ada. Dari 1895 Weltanschauung itu telah disusun. Bahkan dalam revolusi 1905 Weltanschauung itu dicobakan, di general repetitikan. Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri. General repetiti daripada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917 Weltanschauung itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru. Direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas Weltanschauung yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian? Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas nasional sosialistis Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai mediakan dia punya Weltanschauung itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja. Kemudian mengikhtiarkan pula agar supaya Nazisme ini, Weltanschauung ini, dapat menjelma dengan dia punya Münchener Putsch, tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar Weltanschauung yang telah dipropagandakan berpuluh-puluh tahun itu. Maka demikian pula jika kita mendirikan negara Indonesia merdeka, paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan, apakah Weltanschauung kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis materialisme? Apakah San Mincu I sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat-sen? Di dalam tahun 1912, Sun Yat-sen mendirikan negara Tiongkok merdeka. Tetapi Weltanschauung-nya telah dalam tahun 1885. Kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan di dalam buku The Three People's Principles, San Mincu I, Minsu, Minchuan, Minseng, nasionalisme, demokrasi, sosialisme, telah digambarkan oleh Dr. Sun Yat-sen Weltanschauung itu. Tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas Weltanschauung San Mincu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas Weltanschauung apa? Nasional sosialisme kah? Marxisme kah? San Mincu I kah? Atau Weltanschauung apakah? Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang 3 hari lamanya. Banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan Dr. Sukiman, perkataan Ki Bagus Hadikusumo, bahwa kita harus mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan filosofis groundslate, mencari satu Weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi, setuju. Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagus setuju, yang Ki Hajar setuju, yang saudara Sanusi setuju, yang saudara Abikusno setuju, yang saudara Lim Kun Hian setuju,
Pendeknya, kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang? Untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saya di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokoritsu Jianbi Sakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.